Yesaya 8 ayat 23 ditambah Yesaya 9 ayat yang pertama. Perikopnya tentang kelahiran Raja Damai. Ya, ayat 23 dikatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ya, jadi dari ayat ini dikatakan, dikatakan ayat-ayat yang sudah kita baca, tidak selamanya ada kesuraman, berarti ada harapan. Tidak selamanya akan ada kesuraman. Kalau dahulu dikatakan Tuhan itu merendahkan, di kemudian hari Tuhan akan memuliakan. Dan ayat yang berikutnya dikatakan, bangsa yang tadinya berjalan dalam gelap telah melihat terang besar. Bangsa yang tadinya diam di dalam kekelaman, di atasnya terang telah bersinar. Jadi artinya begini, ayat ini memberikan pengertian, jadi terang besar itu berbicara gambaran roh Allah yang sedang bergerak, saudara. Jadi kalau kita lihat lembar pertama di dalam Alkitab kita, kitab Kejadian pertama, sejak langit dan bumi itu kosong, gelap gulita, belum berbentuk, belum berisi, apa yang dikerjakan oleh Allah? Alkitab berkata, roh Allah melayang-layang. Roh Allah melayang-layang itu roh Allah bergerak. Dan kemudian Tuhan Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi yang artinya begini, jadi kalau Tuhan itu sedang bergerak, iblis juga bergerak. Jadi itu sebabnya hari ini kita diingatkan supaya kita itu bangkit untuk jadi terang. Nah, Tuhan mau supaya setiap saudara bangkit menjadi terang. Yang tadinya tidak selamanya ada kesuraman. Jadi yang tadinya ada kesuraman, asal kita mau bangkit menjadi terang, maka kesuraman itu akan sirna. Amin. Jadi yang tadinya kita itu direndahkan oleh Tuhan, kalau kita itu mau bangkit menjadi terang, maka kita akan dimuliakan. Itu janji Tuhan. Jadi itu sebabnya asal kita itu mau bangkit menjadi terang, saya sangat percaya Tuhan akan memberkati kita. Jadi Tuhan mau kita itu bangkit menjadi terang. Jadi roh Allah yang sedang bergerak, iblis pun juga sedang bergerak. Itu sebabnya dikatakan Daniel 11 ayat 31, dikatakan tentaranya akan muncul menajiskan tempat kudus benteng itu. Tempat kudus yaitu apa? Hati, pikiran. Jadi hari-hari ini itu yang diperbuat oleh iblis. Iblis itu membuat manusia bimbang, cemas, khawatir, takut. Betul nggak, saudara? Membuat cemar hatinya melalui apa? Bencana alam, melalui goncangan di dalam rumah tangga, di dalam perekonomian. Itu saudara, iblis juga bergerak. Tetapi hari ini berita baiknya, roh Tuhan itu juga sedang bergerak menghendaki supaya kita itu bangkit menjadi terang. Jadi asal kita itu jadi terang, saya sangat percaya, maka kesuraman, kekelaman akan sirna. Amin. Nah, sekarang cirinya bagaimana orang yang bersemangat untuk bangkit menjadi terang. Jadi cirinya hidup dalam pertobatan dengan sungguh-sungguh, yang artinya kita harus siap tinggalkan dosa. Jadi jika posisi kita itu ada dalam gelap dan kemudian kita itu melihat terang, maka logikanya kita harus keluar dari kegelapan. Amin.
Yesus pun berkata, Yesus sendiri berkata, ditulis di dalam Matius 4 ayat 16 sampai dengan 17 dikatakan, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, ya, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi kita diingatkan, ya, kalau kita ciri orang yang bersemangat untuk bangkit menjadi terang, ya hidup di dalam pertobatan dengan sungguh-sungguh. Jadi hidup di dalam pertobatan itu akan membuat kita mempunyai masa depan yang baik. Hidup kita akan diangkat oleh Tuhan, derajat kita akan naik, bukan direndahkan. Kita akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Itu harapan Tuhan, itu kerinduan Tuhan. Jadi hidup dalam gelap itu berat, saudara. Hidup dalam gelap itu menderita. Tetapi aneh, hari-hari ini banyak orang menyukai. Sebab apa? Mereka tidak sadar. Sebab apa? Mereka tidak tahu. Jadi ibarat seperti orang mancing. Tahu ya orang mancing atau mengail ikan? Ya, kenapa orang tersebut bisa duduk di tepi sungai ini tadi sampai berjam-jam? Sebab apa? Airnya keruh. Jadi sebab airnya keruh, ikannya tidak terlihat, betul tidak, saudara? Sehingga dia itu betah, sehingga dia itu kuat untuk menanti. Kalau airnya jernih dan dia tahu tidak ada ikannya, tidak mungkin dia akan tungguin, betul tidak, saudara? Nah, seperti itu gambarannya, saudara. Jadi Tuhan mengendaki hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Apalagi ciri orang yang bersemangat untuk bangkit menjadi terang. Ada keputusan hidup yang sesuai ya dengan firman Tuhan. Ada keputusan hidup sesuai dengan firman secara nyata. Jadi hidup itu bukan teori saja, tetapi mau praktek firman. Harus ada tekad, harus ada keberanian, harus ada semangat, harus ada perjuangan, harus ada ketertiban, kedisiplinan, ketekunan. Untuk apa? Menanggalkan kepalsuan. Untuk apa? Untuk menanggalkan kemunafikan. Saya sangat percaya bila hidup kita ini sungguh-sungguh ya mempunyai semangat untuk bangkit menjadi terang, pasti hidup kita akan diberkati dan kita akan jadi berkat. Baik di dalam keluarga, baik di dalam pelayanan maupun pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati.